tadi, karena orang ketika sudah mulai masuk di bulan puasa itu kan banyak kegiatan di malam hari ya sebetulnya ya. Ada yang tadarus, ada yang mengerjakan taraweh ya. Ada yang bahkan tahajudnya juga lebih bagus gitu, lebih kencang gitu loh ya. Nah, ibadah-ibadah yang kencang ini bagi orang yang sulit tidur, tentu akan semakin tidak bisa tidur gitu loh ya. Nah, apalagi bangunnya pagi banget kan, bangunnya pagi banget. Yang kalau tidak puasa barangkali kita bangunnya subuh ya sekitar jam 4:30 udah gitu tidur lagi kan gitu loh ya. Tetapi bagi orang yang berpuasa kan ada syarat habis sahur nggak boleh tidur lagi itu ya, bahaya buat lambungnya kan. Akhirnya ini orang tua memang kekurangan jam tidur. Nah, itu yang saya nggak suka juga. Jadi alangkah baiknya kalau Anda juga bisa membuat si ibunya ini lebih tenang ya, dalam arti bahwa kalau memang perlu siang hari beliau harus tidur. Ya, jadi jam tidurnya agak sedikit diubah. Jadi ketika orang sampai ketika biasanya udah sholat duha ya jam 7, jam 8 udah selesai. Ada yang taatnya bukan main itu Mas, sampai dengan zuhur juga dia nggak mau tidur, takut ketinggalan gitu. Tapi nggak apa-apa, suruh aja tidur gitu loh. Yang istilahnya bayar tidur ya. Dan memang orang hipertensi pada bulan puasa ini memang challenge banget, sangat menantang ketimbang yang diabetes. Ya, ini rupanya kita punya pemirsa nih pinter-pinter ya. Ini anak muda dong, soalnya dia menanyakan untuk ibunya kan. Ya, betul banget. Jadi barangkali dari data yang Anda baca, itu justru penelitiannya pada orang-orang yang sudah cukup senior di Jepang. Ya, jadi di Jepang itu ada suatu penelitian yang cukup masif tentang yang disebut dengan sirtuin gene. Jadi itu adalah gen yang ada di dalam mitokondria yang ketika orang itu memang disedikitkan makannya. Jadi kalorinya dikecilkan. Tapi bukan berarti drastis dengan ekstrim ya. Nah, dengan mengurangi kalori memang secara tidak langsung kita akan mengulik yang disebut dengan sirtuin gene, yang disebut dengan gen awet muda itu. Nah, dengan sirtuin gene ini membaik, maka kita mengharapkan bahwa perpendekan telomer dalam DNA itu bisa akan dihambat. Nah, tapi ntar dulu. Yang menarik adalah ketika puasa versi Indonesia, kita kata menyedikitkan makan itu very tricky. Tricky-nya tuh karena ketika berbuka puasa lalu kemudian kita hajar dengan makanan yang enggak, maka itu ya boro-boro menyehatkan dan memperpanjang umur. Yang kita takutkan justru itu akan memukul balik. Ya, itu akan menjadi setback ya. Jadi sekali lagi betul banget yang Anda ngomong, tapi dengan catatan bahwa ketika orang tuanya berbuka puasa atau selama makan sahur dan setelah sholat maghrib, itu harus diperhatikan sungguh makanannya. Karena orang Indonesia itu masih agak sedikit alpa, agak khilaf kalau melihat gorengan, tumisan, pemakaian kecap yang masif ya. Jadi kalau saya lihat dengan masakan-masakan kita, ini sudah banyak sekali inkulturasi sedemikian rupa sehingga makanan Indonesia asli itu sudah boleh dibilang agak sedikit pinggir. Sebab makanan Indonesia asli justru tidak menggunakan minyak goreng, tidak menggunakan kecap-kecap, tidak pakai saus tiram, nggak ada yang ajaib-ajaib. Ya, makanan kita tuh sehat. Mulai dari soto Boyolali ya sampai dengan gulai asam padeh, yaitu punya orang Padang. Itu sehat banget gitu loh ya. Jadi sekali lagi diperhatikan tergantung dari apa yang dia makan. Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.